Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ayo pergi. The Weeping Soul Beast melirik binatang putih kecil itu sebelum tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Dia menyapukan tangan di udara di depannya, dan penghalang cahaya merah gelap segera muncul, berubah menjadi domain roh dengan aura yang agak aneh yang menyelimuti dirinya dan Han Li di dalamnya. Han Li merasa tubuhnya rileks seolah ditarik keluar dari dunia debu. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh aura yang tidak menyenangkan. Dia terbang mundur dan jatuh ke dalam Pool of Hellfire bersama Weeping Soul. Tuan, meskipun pengaruh api neraka pada Anda jauh lebih kecil di alam spiritual saya, Anda masih perlu menjaga pikiran Anda. Jangan lengah dan biarkan hal itu memengaruhi Anda, jiwa menangis memperingatkan. Begitu selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba menyelimuti mereka dari atas. Su Liu sudah tiba di udara. Dia memegang kapak di satu tangan saat dia menyerbu ke arah mereka. Serangkaian suara logam bertabrakan terdengar. Bola logam di lubang di dadanya berputar terus-menerus. Rune di atasnya berkedip tanpa henti, dan bola api neraka hitam menyala dengan ganas di dalamnya. Pola hitam yang tampak seperti rune setan muncul di sekujur tubuhnya. Kumpulan api hitam juga bermekaran dari rantai hitam di tubuhnya seperti teratai hitam. Melihat ini, Han Li memutar pergelangan tangannya dan memanggil pedang bambu awan. Lapisan sisik emas muncul di lengannya, dan ototnya membesar 2 kali lipat. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan erat dan melangkah ke udara untuk menghadapi serangan Su Liu. Pedang di tangannya menebas secara diagonal ke atas. Api hitam yang ganas tiba-tiba melonjak dari kapak raksasa Su Liu dan bertabrakan dengan petir emas di pedang Han Li. Terdengar raungan yang memekakkan telinga, dan benang listrik emas yang tak terhitung jumlahnya dan api neraka hitam meledak, menyelimuti segala arah. Api neraka tersebar ke segala arah seperti hujan api. Han Li dan Su Liu masing-masing memegang senjata. Mereka sebenarnya seimbang. Tak satu pun dari mereka mundur selangkah saat berdiri di jalan buntu di udara. Namun, ada raungan keras lainnya. Su Liu mengangkat meteor hammer di tangannya yang lain dan memukul Han Li lagi. Kekuatan serangan ini bahkan lebih besar dari serangan sebelumnya. Meskipun Han Li mencoba yang terbaik untuk melawannya, sosoknya tampaknya masih mengalami pukulan berat dan diledakkan terbang, jatuh langsung ke Pool of Hellfire. The Weeping Soul Beast mengikuti dari belakang dan terjun langsung ke kolam api. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Murid Guimu menyusut saat dia berteriak. Ternyata Han Li dan rekannya memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menyelinap di bawah kubangan api, bergegas menuju gua di sisi lain kubangan api. Memasuki Karmic Fire lagi, Han Li diselimuti oleh Weeping Soul Domain Roh. Benar saja, dia tidak merasa tak tertahankan seperti sebelumnya. Pikirannya sedikit tenang, dan kemudian dia mulai mengoperasikan teknik kultivasi roh. Nether Soul Worm telah menyebabkan banyak kerusakan pada indera ilahi miliknya. Meski untuk sementara ditekan, dia tidak berani menganggapnya enteng. Sosok Ghostwood melintas dan muncul di atas Hellfire Pool. Dia merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba mengulurkan tangan ke depan. Cahaya hitam menyebar di telapak tangannya, dan langsung tumbuh dengan cepat seperti tanaman merambat, membungkus Gao Peng. Cabang yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan darinya dan dijalin menjadi jaring hitam yang lebat. Itu jatuh ke dalam genangan api dan menyelimuti kedua orang itu. Pada saat yang sama, roh budak dan boneka juga terbang di atas kolam api. Mereka melambaikan senjata di tangannya dan menyerang dua orang di kolam api. Begitu jaring hitam memasuki kolam api neraka, itu seperti ikan di dalam air. Kecepatannya meroket beberapa kali. Itu berputar dan menutup dari depan seperti keranjang ikan besar, menjebak dua orang di dalamnya. Pergi! Han Li berteriak dengan suara rendah. Dia membalik pergelangan tangannya, dan labu segar segera muncul.
Tangannya yang lain menepuk bagian bawah labu. Lapisan kilau hijau tiba-tiba muncul di labu hijau zamrud. Pada saat yang sama, rune kecil muncul. Fluktuasi hukum yang kuat segera menyebar ke sekitarnya, memaksa mundur semua api neraka dalam jarak beberapa kaki. Cahaya pedang emas yang menyilaukan keluar dari mulut labu. Itu langsung memotong celah selebar beberapa kaki di kolam api neraka, dan menebas jaring hitam dengan keras. Jaring hitam itu bergetar hebat. Hamparan besar petir emas bercampur dengan pedang ki yang keras. Itu meluas dengan keras. Sepertinya akan runtuh karena tidak tahan dengan kekuatan sebesar ini. Senjata yang diacungkan oleh budak neraka dan boneka juga dibubarkan oleh kekuatan ini. Keterampilan tidak penting. Kayu hantu mencibir. Sosoknya melintas dan langsung muncul di depan Han Li dan Yu Luo. Lapisan jus hitam merembes dari telapak tangannya yang telah berubah menjadi jaring hitam. Itu langsung menguap dan berubah menjadi kabut hitam keabu-abuan. Itu kemudian menyelimuti seluruh jaring hitam. Jaring hitam yang berada di ambang kehancuran sepertinya tiba-tiba disuntik dengan kekuatan yang lebih besar. Perlahan menyusut dan menjebak Han Li dan Yu Luo seperti sangkar. Pada saat yang sama, cabang hitam ramping langsung melilit pedang bambu awan dan menariknya ke arah kayu hantu. Tuan, cepat ambil kembali. Hukum anggur hantu yang dipupuk oleh Elder Ghostwood adalah hukum yin ekstrim, kelembutan, dan racun. Jika bukan karena hukum yang ekstrim seperti guntur emas pembersihan tulang, itu tidak mungkin menyakitinya. Selain itu, racun pada pokok anggur dapat mencemari senjata abadi dan mengubahnya menjadi senjata ajaib dunia debu. Weeping Soul berhenti lalu mengingatkan. Setelah mengatakan itu, rantai merah muncul di tangannya lagi dan menyerang Su Liu yang mengejarnya. Tetesan sari hitam merembes keluar dari jaring, mengeluarkan bau busuk yang mirip dengan lumpur rawa. Tetesan jus hitam merembes keluar dan jatuh di pedang bambu awan Han Li. Pedang itu segera mengeluarkan serangkaian suara gemetar, dan permukaannya langsung meledak dengan petir keemasan. Han Li menoleh dan jantungnya langsung menegang. Dia melihat tanda putih yang jelas di tubuh pedang itu. Khawatir, dia buru-buru ingin memanggil kembali pedang terbang itu, tetapi dia menemukan bahwa hubungannya dengan pedang itu tampaknya telah diblokir oleh sesuatu dan menjadi terputus-putus. Gui Mu melirik pedang hangat awan bambu lainnya di tangan Han Li dan perlahan berkata, pedang ini tidak biasa. Sepertinya itu adalah formasi pedang. Tidak buruk untuk dewa emas dari dunia abadi. Mengapa kamu tidak menggunakan semuanya? Han Li mengerutkan kening. Dia mengangkat labu itu lagi dan menamparkan pantatnya. Cahaya hijau gelap tiba-tiba keluar dari mulut labu dan melilit pedang terbang hijau yang terjerat oleh Ghost Fin, ingin menariknya kembali. Oh, harta karun surgawi yang mendalam, Anda memiliki cukup banyak harta. Karena Anda telah menyerahkan diri kepada saya akan mengambil semuanya. Gui Mu mengangkat alisnya lalu tertawa. Kemudian, beberapa tanaman anggur hantu ditembakkan dari jaring hitam dan menjerat pedang hangat awan bambu dan labu surgawi yang mendalam. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar dari mulut labu. Lampu hijau gelap langsung ditembakkan dan mengenai Ghost Finesse yang menjerat, langsung memotongnya menjadi dua. Rambat hantu yang menjerat pedang hangat awan bambu juga tertusuk lalu hancur. Melihat hal ini, Han Li segera menarik kembali pedang hangat awan bambu dan memasukkannya ke dalam labu. Gui Mu segera mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, itu adalah hukum kehancuran. Pantas saja Yin Chi mendesakku untuk menyelamatkan nyawamu. Terlalu banyak kejutan untukmu. Suara ledakan berat terdengar. Setelah jiwa menangis dan Su Liu bertabrakan, mereka terbang kembali ke sisi Han Li. Ekspresi pahit muncul di wajah jiwa yang menangis saat berkata, Tuan, boneka-boneka ini tidak memiliki jiwa. Sihirku terbatas dalam menahan mereka. Gui Mu adalah seorang kultivator ranah Dewa Agung, jadi aku hanya dapat membantumu untuk sementara waktu, paling banyak.
Sepertinya aku tidak bisa membawamu ke area pembersihan jiwa. Tenggorokan Han Li bergerak, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Menghadapi seorang kultivator ranah Dewa Agung, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang bahkan jika dia menggunakan hukum waktu. Pada saat ini, suara Magic Light tiba-tiba terdengar di benaknya, "Rekan Han, biarkan aku keluar." Han Li terkejut dan bertanya dengan bingung, "Apa yang akan kamu lakukan, rekan Daoist Magic Light?" "Awalnya saya menempati tubuh orang lain. Pada akhirnya, jiwa dan tubuh saya masih bersatu di permukaan. Saat aku bertarung melawan Weeping Soul, aku sedikit banyak tertekan olehnya, karena itulah aku kalah begitu cepat. Karena Anda berada dalam situasi berbahaya hari ini, saya bersedia berjuang sampai mati untuk Anda selama Anda menyetujui satu syarat saya." Cahaya ajaib berkomunikasi dengannya melalui pikirannya. "Kamu ingin aku menghapus kontrak iblis surgawi?" Han Li sedikit mengernyit dan bertanya. "Sangat mudah untuk menandatangani kontrak iblis surgawi, tetapi sangat sulit untuk menghapusnya. Saya tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Saya tentu saja tidak memiliki peluang untuk menang melawan kayu hantu, tetapi saya dapat menunda dia selama 1 jam untuk Anda. Namun, jika saya mati dalam pertempuran setelah 1 jam, maka saya akan mati. Tetapi jika saya cukup beruntung untuk bertahan hidup, maka kita tidak akan ada hubungannya lagi. Bagaimana menurutmu?" Magic Light menjawab dengan cepat. Ketika Han Li mendengar ini, dia hanya berpikir sejenak sebelum dia langsung menjawab, "Baiklah." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan dalam hamparan cahaya perak, sosok Magic Light tiba-tiba muncul. Ekspresi Magic Light tenang, dan dia tidak memiliki ekspresi acuh tak acuh seperti biasanya. Sebaliknya, ada jejak keseriusan di matanya, dan itu membuat Han Li merasa sedikit asing saat melihatnya. Suku ilusi, ketika kayu hantu melihat ini, jejak rasa jijik muncul di wajahnya, dan dia mengerutkan kening. "Kamu pergi, serahkan ini padaku." Magic Light menatap lekat-lekat ke kayu hantu, dan berkata kepada Han Li dan kayu hantu. Beraninya kultivator ranah Dewa Primordial kecil berbicara besar. "Kalau begitu aku akan berurusan denganmu dulu." Ghostwood mencibir, dan sosoknya langsung menuju Magic Light. "Fiuh." Magic Light menghela nafas panjang, dan tiba-tiba berteriak keras. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu keperakan, dan rune aneh mulai muncul di antara alis dan kelopak matanya. Di bawah jubahnya, aura pembunuh melonjak, dan aura tubuhnya tiba-tiba meroket, mencapai tahap akhir dari ranah Dewa Primordial. "Kapan dia?" Han Li terkejut, dan dia tidak tahu kapan dia diam-diam memasuki tahap akhir Dewa Primordial. Dia melihat cahaya ajaib tiba-tiba menyingsingkan salah satu lengan bajunya, dan api neraka di bawah segera bersiul seolah-olah dipanggil. Itu digulung menjadi tornado besar yang menyala, dan langsung menuju ke kayu hantu. Tangannya yang lain, seperti pisau, menebas kehampaan di depannya. Cahaya hitam aneh meledak dari ujung jarinya, dan langsung menebas. Jaring hitam besar di depannya segera retak, dan sebuah lubang terbuka. Han Li ragu-ragu sejenak, dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Kemudian, dia dan Weeping Soul melintas, dan dengan cepat melintas menuju lorong api neraka. Saat Han Li dan Weeping Soul hendak masuk ke lorong, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba bergema. Sosok Su Liu melintas di udara lagi, dan kapak besar di tangannya sedikit kabur sebelum berubah menjadi serangkaian proyeksi kapak yang padat. Blacky berputar di sekitar kapak saat mereka dengan marah menebang ke arah Han Li dan Yu Luo. Han Li baru saja akan mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu ketika adegan yang sulit dipercaya terjadi. Sosok Su Liu yang awalnya agresif tiba-tiba membeku di tempat seolah-olah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bayangan kapak yang memenuhi langit juga membeku. Setelah diperiksa lebih dekat,
orang bisa melihat benang kabut hitam mengalir keluar dari mulut dan hidung Su Liu. Lubang di dadanya juga ditempati bola kabut hitam yang menahan bola logam itu dan mencegahnya bergerak. "Tuan, ayo pergi." Jiwa menangis berteriak dan menyerbu ke lorong bersama Han Li. Detik berikutnya, tanaman merambat hantu hitam yang menutupi langit dan bumi tiba. Mereka langsung menutupi tubuh Magic Light dan menutupi pintu masuk lorong. Bum bum bum. Setengah dari dinding gunung bergetar hebat. Batu-batu berguling ke bawah seperti tanah longsor. Pintu masuk lorong terkubur oleh tanaman merambat. Han Li dan Weeping Soul hanya merasakan ruang di belakang mereka bergetar hebat. Mereka tidak punya waktu untuk melihat ke belakang dan hanya bisa bergegas ke ujung lorong. Setelah memasuki lorong yang tiba-tiba menyempit, api karma hitam di sekitarnya segera melonjak ke arah mereka 2 kali saat aura jahat yang beberapa kali lebih kuat merembes ke wilayah roh jiwa menangis. Han Li segera merasa seolah-olah pikirannya ditusuk jarum. Dia menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Gelombang raksasa melonjak di lautan kesadarannya, dan kabut berdarah tampak memenuhi udara. Gelombang kegilaan dan kemarahan segera menyerangnya, membuatnya merasa sangat jengkel. The Weeping Soul memperhatikan ketidaknormalan Han Li. Cahaya merah gelap di tubuhnya semakin terang dan terang saat itu membawa Han Li melewati lorong. Namun, semakin dalam mereka masuk ke lorong, semakin tebal api karma di sekitarnya. Aura jahat yang dikandungnya menjadi lebih murni, dan rasa sakit yang ditimbulkannya pada Han Li menjadi semakin jelas. Semakin dekat kita ke area pembersihan jiwa, semakin murni api karma dan semakin kuat kekuatan korosif yang dikandungnya. Saya harus memusatkan semua perhatian saya untuk mengendalikan domain roh, jadi saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk menjagamu, Tuan. Hati-hati, peringatan Weeping Soul Beast. Jangan khawatirkan aku, kata Han Li dengan suara serak. Pada saat ini, dia sudah mengedarkan seni pemurnian jiwa dengan sekuat tenaga, tetapi pikirannya masih tidak bisa tidak menjadi pusing, dan detak jantungnya semakin cepat seperti pemukulan genderang perang. Darah di tubuhnya melonjak gila-gilaan tanpa akhir, dan ki mengerikan yang tertidur di lubangnya sepertinya mulai gelisah. Di lautan kesadarannya, tidak ada lagi kabut berwarna merah darah. Sebaliknya, ada sosok merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan liar bertabrakan satu sama lain seolah-olah berada di medan perang, disertai dengan jeritan dan raungan yang mengerikan. Dia bahkan bisa mencium bau darah yang sedikit manis di napasnya. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah jatuh ke dalam kegilaan. Dia takut sebelum mereka mencapai Evil Cleansing Pond, dia tidak akan bisa bertahan. Ekspresi cemas muncul di wajah Weeping Soul Beast saat itu mengingatkan, kita hampir sampai. Tuan, tunggu sebentar lagi. Pada saat ini, penglihatan Han Li berangsur-angsur menjadi kabur, dan matanya menjadi semakin gelap. Lubang di tubuhnya juga mulai berubah. Jika bukan karena Nether Soul Worms mengikis semangatnya, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan semangatnya yang kuat dan seni pemurnian roh. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa bertahan. Saat jiwanya benar-benar hilang, dia tidak akan bisa menggunakan seni roh lagi. Jika Evil Decay memanfaatkan situasi ini dan bertindak, dia mungkin akan sepenuhnya direduksi menjadi Rat Immortal. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba muncul di depan alis Han Li. Cahaya merah bersinar, dan itu adalah Weeping Soul Beast yang memegang manik merah seukuran kelengkeng di tangannya. Itu menekannya ke tengah alisnya. Manik itu halus dan bulat, dan permukaannya bersinar dengan kilau yang mengilap. Ada bayangan binatang kecil dalam bentuk binatang yang merayap di dalamnya, dan sepertinya itu adalah bentuk sebenarnya dari binatang jiwa menangis. Saat manik itu mulai melepaskan semburan cahaya lembut, semburan kekuatan spiritual yang aneh merembes ke lautan kesadaran Han Li.
Seolah-olah sebuah tangan raksasa perlahan meratakan gelombang raksasa di dalam lautan kesadarannya dan menghilangkan hamparan kabut darah yang luas yang telah meresap ke udara. Ketidaknormalan di lautan kesadaran Hanli berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia mengedarkan seni pemurnian roh dengan kekuatan penuh untuk melawan invasi Evil Ki lagi. Semangatnya mendapatkan kembali kejernihannya, dan ketika dia melihat situasi di depannya, dia menyadari bahwa wajah Weeping Soul Beast sedikit pucat. Sedikit kejutan muncul di matanya, dan dia buru-buru bertanya, "Weeping Soul Beast, kamu?" Wajah The Weeping Soul Beast sedikit pucat, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak apa-apa. Manik ini adalah tempat asal jiwaku berada. Aku akan dapat pulih setelah istirahat setelah mengembalikannya ke tubuhku." Hati Hanli sedikit tergerak, dan dia mulai menjaga jiwanya dengan erat tanpa mengatakan apapun. Lorong Karmic Fire tidak terlalu panjang, dan mereka tiba di ujung setelah lebih dari 3 kilometer. Ujung lain dari lorong itu tingginya beberapa ratus meter, dan itu seperti terompet terbuka. Namun, tidak ada batasan yang diatur di dalamnya. The Weeping Soul Beast membawa Hanli keluar dari lorong, dan mereka tiba di Danau Karmic Fire bawah tanah yang sangat besar. Keduanya terbang dan melayang di atas api karma, dan mereka melihat sekeliling ke segala arah. Langit di atas kubah hitam pekat, dan ada banyak stalaktit hitam pekat yang tampak seperti kristal yang menggantung di mana-mana. Ada banyak pilar batu besar setinggi ratusan meter di sekitar Danau Karmic Fire, dan mereka terhubung ke kubah. Di tepi danau di kejauhan, terdapat lingkaran tanggul yang mengelilingi danau, dan ada hampir 100 jalan yang terhubung dengan dinding gunung di sekitarnya dalam bentuk radial. Ada pintu masuk yang dibangun dengan rapi di dinding gunung, dan itu tampak seperti istana bawah tanah yang besar. Namun, di dalamnya sedikit kosong, dan tanpa diduga, tidak ada tentara yang berbaring untuk menyergap. Sepertinya pohon hantu tidak memberi tahu area pembersihan jiwa sebelum dia mengejar kita, kata Hanli sambil menarik pandangannya. Jalur Karmic Fire Passageway di sini telah runtuh, dan tetua reruntuhan kegelapan yang menjaga area ini akan segera mengetahuinya bahkan tanpa pemberitahuannya, kata Weeping Soul Beast dengan kerutan yang erat. Pada saat ini, bisikan yang selembut nyamuk tiba-tiba terdengar dari salah satu pintu di dinding gunung. Ketika Hanli mendengar ini, dia meraih tangan Weeping Soul Beast dan melayang ke tanggul terdekat dalam sekejap. Dia menyembunyikan kehadirannya dan bersembunyi di salah satu pintu, dan dia membalikkan tubuhnya ke samping untuk menyelidiki situasi di luar. Dia melihat dua anggota suku Sembilan Neter melayang keluar dari ambang pintu dan tiba di tepi danau api karmik. Keduanya mengenakan jubah hitam yang identik, dan penampilan serta sosok mereka hampir identik. Bahkan goyangan tubuh mereka saat mereka bergerak maju serupa, dan mereka terlihat seperti sepasang saudara kembar. Adik Lian, meskipun Penatua mengatakan bahwa ada masalah penting di kota hari ini, dan tidak ada yang mengawasi kita, dan kita dapat berhenti berkultivasi selama sehari, kita sudah berusia 10 tahun, dan kita akan menjadi dewasa di beberapa tahun. Jika kita tidak berkultivasi sekarang, kita tidak akan bisa lulus ujian akhir, kata anak yang lebih tinggi. Kakak Yin, aku akan mendapat kapalan dari kata-katamu. Kamu hanya bisa menonjol jika kamu tidak berhenti berkultivasi. Jangan khawatir, saya tidak akan dikalahkan oleh Yin Chang, kata anggota suku Sembilan Neter lainnya sambil menyeringai. Dibandingkan dengan suku Sembilan Neter yang dewasa, ekspresi wajah kedua anak ini sangat berbeda, dan mereka tidak terlihat menjijikkan. Saat keduanya berbicara, mereka duduk di tepi danau api karmik dengan kaki bersilang, dan mereka membuat segel tangan. Cahaya hitam terang bersinar dari tubuh mereka, dan gumpalan ki murni yang sangat buruk muncul dari danau api karmik sebelum menyelimuti tubuh mereka. Saat mereka menghirup dan menghembuskan napas, dua gumpalan ki hitam akan muncul dari lubang hidungnya,
dan mereka akan terus mengembang dan berkontraksi seperti cacing tanah. Mereka baru berusia 10 tahun, tetapi aura mereka sudah dekat dengan tahap formasi inti, dan mereka mampu berkultivasi begitu dekat dengan api karma. Suku 9 neter ini benar-benar menakutkan, kata Han Li dengan nada rendah suara. 9 suku neter memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap karmic fire daripada suku lain, dan mereka juga sangat berbakat. Kedua anak ini hanya di bawah rata-rata, kata Weeping Soul Beast. Han Li menarik tubuhnya dan berjalan lebih dalam ke lorong dengan Weeping Soul Beast. Dengan lambaian tangannya, pintu cahaya perak muncul. Bai Lian, Hu San, dan yang lainnya sedang duduk bersila di lantai pertama bangunan bambu dengan mata tertutup, dan mereka semua membuka mata lalu berdiri. Api panas Apotheon diikat oleh rantai perak, dan tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Ternyata mulutnya juga disegel jimat ungu. Cirong bersandar di dinding di sampingnya dengan ekspresi pahit, dan dia menatap Han Li dengan ekspresi rumit. Apa yang sedang terjadi? Han Li bertanya ketika dia melihat Bai Lian keluar lebih dulu. Dia sudah terlalu lama terkorosi oleh Qi yang mengerikan, dan dia kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba marah, dan Hu San dan rekan Daoishi menahannya, jelas Bai Lian. Hu San juga berjalan keluar dengan cemberut, dan berkata, menilai dari kondisinya, jika dia menyala lagi, kultivasinya akan benar-benar hancur, dan dia akan benar-benar menjadi dewa tikus. Setelah mendengar ini, Han Li merenung sejenak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Begitu mereka meninggalkan Flowery Brand Paradise, Hu San dan yang lainnya mengerutkan kening, dan mereka segera mengaktifkan metode mereka untuk melawan Qi yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, mereka buru-buru menggunakan mantra untuk menyembunyikan diri. Han Li menutup pintu perak dan berkata, kita pasti berada di area pembersihan jiwa sekarang. Area ini adalah yang paling istimewa di antara semua area utama kota Asura. Bahkan Weeping Soul Beast hanya datang ke sini beberapa kali, dan topografi area ini tidak ditandai di peta. Bagaimana kita bisa menemukan kolam pembersihan jiwa? Apakah Anda punya saran? Si Chuan Kong melirik mereka melalui lorong dan berkata, bukankah ada 2 anak di sana? Bukankah kita akan tahu setelah menangkap mereka dan mencari jiwa mereka? Bai Lian menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, terakhir kali, membunuh boneka mengingatkan Yin Qi. Siapa yang tahu jika ada batasan khusus pada tubuh klan 9 neter, atau jika ada hubungan khusus di antara mereka? Kami tidak bisa mengambil risiko ini, kata Bai Lian perlahan sambil menggelengkan kepalanya. Han Li membuka mulutnya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tuan, ada apa? The Weeping Soul Beast tahu bahwa Vin Declan Han Li telah berkobar, dan buru-buru bertanya. Rekan Taois Li, ekspresi Bai Lian juga sedikit berubah, saat dia berkata. Itu benar, di mana rekan cahaya ajaib Taois? Si Chuan Kong bertanya dengan cemberut. Baru saja, hubungan antara aku dan cahaya ajaib benar-benar terputus. Aku mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi aku tidak bisa merasakannya sama sekali, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Apa? Si Chuan Kong berkata dengan heran. Mungkinkah rekan cahaya ajaib Taois telah mati? Hu San berkata dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia akan membantu kita menunda waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tidak peduli apa, dia sudah melakukannya. Han Li tidak memberikan jawaban yang akurat, dan dia hanya mengatakan ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam.